mahal ini Bapak sekalian. Usahakan seminggu sekali ada dalam makanan Anda. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Di sini sebenarnya obat yang Allah tanamkan ke mereka ini. Tadi kalau kita cerita tentang usus yang bocor tadi itu yang bahasa kerennya leaky gut, itu obatnya apa? Makan kurma. Coba rutinkan makan kurma 7 butir satu hari, bijinya Anda sangrai, kemudian dihancurkan, bikin kopi. Bermanfaat karena biji kurma juga mengandung antioksidan. Anda makan alpukat, dikerok alpukatnya, kasih kurma, kasih madu, bijinya diparut, seduh pakai air panas, jadi teh antioksidan. Sesimpel itu coba. Nasinya diubah. Bagaimana cara makan yang baik? Cara makan yang baik. Baik, saya ceritakan begini. Anda mungkin gini, kalau Anda lihat jeruk nipis atau mangga masih mengkel, jeruk nipis atau mangga masih mengkel. Kira-kira kalau kita merhatiin itu lama-lama ngecas nggak? Nah itu ngecasnya itu tuh keluar enzim sebenarnya. Maka itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan makan buah itu sebelum makan beratnya. Karena kita butuh enzim untuk ngolah makanan tadi gitu loh. Maka kalau mau makan buah dulu. Kalau nggak makan minum. Itu sebabnya dalam kondisi perut kosong. Karena tiap hari kita puasa loh. Tiap hari itu kita puasa. Kapan mulainya? Waktu tidur. Ya kan? Ba'da Isya kita tidur. Kalau Nabi kan kebiasaan Nabi Ba'da Isya beliau tidur. Terus bangun nanti malam, mandi kalau tempat mandi. Terus paginya nanti bangun, kita sholat subuh segala macam. Nah pagi itu kan judulnya puasa. Puasa itu kalau Nabi berbukanya pakai apa? Kurma. Setiap hari itu coba rutinkan makan kurma 7 butir. Usus kita itu perlahan-lahan akan ditambal kalau bahasa saya itu sama kurma tadi. Ya, kalau usus sudah benar, maka mensnya akan baik, spermanya akan baik, ovum akan baik, tulang perlahan-lahan akan baik. Karena 80% imunitas kita itu dibikinnya di usus. Ya, maka tiap hari kita puasa. Maka pagi-pagi itu saran saya, jangan banyak makan makanan yang miskin enzim. Jangan banyak makanan yang tinggi gula. Jangan makan makanan yang ada minyaknya. Jangan makan makanan yang ada mengandung tepung. Pagi-pagi. Siap? Insya Allah berat. Katanya mau hidup sehat. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau ada kurma, kalau nggak ada kurma ya makan buah. Ya, Anda makan buah, makan kurma, kemudian ambil jahe, ya, ambil jahenya Anda geprek, kasih air panas, minum. 1-2 sendok makan madu sama 1 sendok makan zaitun cukup sampai siang. Percaya saya. Ya, pagi-pagi makan nasi goreng, aduh jangan deh. Makan nasi goreng tuh malam-malam saat tidur. Iya. Waktu kita lagi tidur, nah, kalau sempat makan lah, kalau enggak tidur aja lah, nggak usah makan. Gitu ya. Atau kalau enggak, gennya kita ini, ya, atau pencernaan kita ini, secara umum tubuh kita itu dia apa tuh namanya, bahan bakunya namanya asam amino, ya, asam amino. Jadi coba tiap hari tuh pikir, apa asam amino yang saya bisa asup untuk badan saya? Contoh asam amino yang paling baik apa? Madu. Madu itu mengandung asam amino yang terbaik. Ya, kita tidak bahas penyakit karena penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau tubuhnya benar. Dia akan meresetting sendiri memperbaiki dirinya sendiri. Madu. Kemudian apa lagi jenis asam amino yang terbaik yang kita bisa dapatkan? Ini asam amino.
Jadi kalau Anda makan kurma, makan madu, kalau saya membahasakannya, itu bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Gitu loh. Modal ini juga luar biasa, tambah lagi dengan protein, kalau ketemu kacang. Kalau Anda nggak ketemu kacang, maka Indonesia punya salah satu protein yang paling baik, namanya tempe. Pagi-pagi ambil 2-3 potong tempe kecil, Anda campurin ke dalam madu, cemplungin, makan. Jadilah tempe ketemu madu. Rasanya enak. Belum pernah nyobain kan? Coba. Tempenya digoreng nggak? Oh enggak dong. Lihat tempe itu udah matang belum? Udah. Kan kedelainya udah direbus. Kedelai udah direbus, jadi aman aja. Cari tempe yang sehat, kedelai lokal, ya, yang dibuatnya itu nggak diinjek-injek. Katanya kan begitu. Gitu. Lalu potong-potong, atau kalau nggak bapak sekalian dibenyak-benyakin gitu kan, kasih madu, kasih suiran kurma, enaknya minta ampun. Cobain aja nanti. Dan itu akan jadi obat sebenarnya. Karena kan tempenya sudah ada probiotiknya, madu tuh asam amino. Dia kategorinya lebih, saya menganggap madu itu lebih ke prebiotik sebenarnya, tapi dia bisa berubah bentuk. Kemudian, ya, probiotik pada tempe, ada madu, ada asam amino tadi, makan. Sama kurma prebiotik. Atau kalau enggak, pagi-pagi itu, tempe di jus sama kurma. Juga bisa. Enak kok rasanya, tetap enak. Ya, tempe itu enak. Sarapan. Jadi pagi-pagi jangan banyak yang aneh-aneh. Ya, nggak ada tepung, nggak ada minyak, nggak ada nasi, nggak ada gula. Ya, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat. Yang saya sampaikan adalah nasi putih. Anda tetap butuh ini karbohidrat. Kan gula juga kan. Kalau Anda mau ganti dengan karbohidrat yang lain, boleh. Nah, beras merah, beras hitam, beras coklat, nggak masalah. Atau nggak makan beras pun nggak apa-apa, kentang juga boleh kan. Ubi juga karbohidrat, gitu loh. Atau juga nanti supaya nasinya, kan zaman sekarang ini kan nasi itu kan sudah merupakan produk yang saya harus katakan nasi itu miskin enzim. Karena enzim dia kan sudah dibuang. Di mana enzimnya atau mungkin seratnya dia letaknya ada pada kulitnya. Nasi itu. Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya ajarin caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama-kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai, kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga nggak apa-apa. Mau minum tangan kiri ya lupa, kelihatan. Kan kebiasaan kan? Ya, serai, bawang putih, bawang merah. Sama cabai sedikit. Cabainya nggak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih tadi diiris kecil-kecil, ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang buat cooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu, bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas di sini ya? Ditumis pakai itu sebentar dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke? Nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya, kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ.
Oke, campurin ke itu tadi itu. Yang apa bumbunya tadi itu. Ya, kasih garam segala macam. Lalu nanti nasinya, kalau saya biasanya saya tambahkan sedikit dengan kismis kalau ada. Setelah diaduk-aduk itu, tambahkan sedikit dengan kismis atau kasih suiran kurma. Atau kalau nggak sedikit kasih kacang. Kacang almond, kacang mete gitu kan. Kalau nggak ada apapun yang tadi tambahan dia tadi, cukup yang tadi aja. Modalnya nggak mahal-mahal banget. Itu bisa mengubah nasinya berubah menjadi nasi yang penuh dengan enzim. Karena kan kita masih pengen makan nasi kan, ya. Padahal kalau seandainya kita bisa mau kurangi aja nasi itu, efeknya luar biasa ke badan, nasi putih sih ya. Gitu. Makannya sama apa? Tempe. Tempenya mentah, gak usah digoreng. Tempe mentah itu tempe matang sebenarnya kan. Kemudian Anda tempenya itu sebelumnya Anda bikin sambal dulu. Sambalnya isinya bawang putih, cabai, sama kurma. Apa tadi? Bawang putih, cabai rawit, sama kurma. Kasih garam sedikit, ulek. Mau kasih tomat nggak apa-apa. Itu akan jadi sambal enzim kalau bahasa saya. Ya. Nanti tempenya udah kebayangkan tempenya kan? Nah, tempenya itu Anda penyetin ke sambal tadi. Lalu udah mulai ngeces. Enak banget. Ya Allah, saya nggak kebayang, udah sehat, enak, dan modalnya murah. Modalnya nggak banyak-banyak gitu kan. Lalu nanti udah dipenyet-penyet tuh Anda aduk. Udah hancur kan tempenya kan? Lalu dia kan ada pedesnya, ada ketemu manisnya karena kurma tadi. Yang kalau nggak suka pedes-pedes banget, nggak usah pedes-pedes. Tempe yang Anda penyet-penyet tadi itu Anda campurkan ke nasi tadi. Diaduk. Di situ nanti akan ada rasa pedesnya, ada manisnya, ada probiotik, ada prebiotik, ada enzim, ada mineral, komplit semua di situ. Dan nggak ada minyak kan? Bagus lagi kalau seandainya nasinya Anda pakai beras coklat. Kalau ada brown rice, dulu bagus lagi. Kalau nggak ada ya beras merah nggak apa-apa. Kalau ada lagi beras hitam lebih bagus. Karena beras hitam itu beras yang paling tinggi antioksidannya. Zaman dulu, katanya saya baca di kisah-kisah kuno gitu, itu beras hitam itu yang makan tuh raja-raja. Ya. Kalau dari semua beras tadi itu saya yang paling suka beras coklat. Ya. Atau kalau kita beras putih biasa, ya, yang pecah kulit, digilingnya nggak terlalu banyak. Cuma masalah zaman sekarang beras putih atau nasi, ya beras lah secara umum, sebagian besar kan sudah disemprot. Saya ada bikin tulisan tentang ekoenzim di Telegram. Ya, itu bisa kita bikin enzim untuk membersihkan pestisida pada buah-buahan dan sayuran. Sudah ada yang lihat? Sudah yang baca? Kok belum? Di Telegram tapi karena tulisannya panjang. Ya, Telegramnya itu Telegram official JSR apa nggak salah namanya. Itu saya jelaskan cara bikin ekoenzim. Modalnya apa? Modalnya kulit buah. Nanti ekoenzimnya itu dalam bentuk cair, setelah Anda saring segala macam, itu diproses jelas banget di situ, nanti tinggal baca aja. Nanti si eko itu Anda bisa pakai untuk campuran apa? Campuran pel, campuran sabun cuci, campuran untuk membersihkan pestisida dari buah-buahan dari pestisida itu juga bisa pakai ekoenzim namanya. Modalnya apa? Kulit buah-buahan. Bisa daripada beli cuka apel. Gitu loh. Murah meriah. Ya. Makanan kayak tadi Ibu sekalian, ya, akan membuat tubuh kita berlimpah apa? Vitamin, berlimpah enzim, berlimpah mineral. Tinggal Anda adjust, nanti maunya apa, mau memperbaiki apa. Kalau Anda sedikit, katakanlah pengen agak sedikit ada pedas dan anget, tambahin jahe sedikit, bisa.
Jahe dalam bentuk apa? Jahe dalam bentuk serutan. Nanti serutan jahe itu Anda peres, ambil ampasnya, masukin di situ. Nanti nasi jadi anget. Sifatnya nasi itu jadi anget. Mudah, murah juga sebenarnya. Apalagi nanti habis dari situ, nih, yang bapak-bapak nih, dengan kondisi banyak-banyak makan tepung zaman sekarang, mulai sekarang, salah satu saran saya untuk memboost up testosteron pada laki-laki itu ada 2 tumbuhan yang Anda makan. Atau mungkin ada 2 ciptaan Allah untuk yang Anda makan. Yang pertama habatus sauda, yang kedua kunyit. Itu dibikin. Ya, ibu-ibu bikinnya bapaknya habatus sauda sama kunyit. Kunyit di slice, dipotong-potong gitu, kasih air panas, buka kapsul habatus sauda, masukin ke situ, kasih madu. Itu insya Allah akan memboost up testosteronnya, membuat testosteronnya membaik kembali lah. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan puasa. Bagusnya, yang pernah saya baca ada seorang profesor mengatakan kalau laki-laki itu mau memboost up itu maksudnya menaikkan kadar testosteronnya, puasanya 24 jam. Puasa 24 jam ini maksudnya apa? Makan. Kita puasa sunnah biasa aja. Oke? Tapi dia nggak makan, yang dia minum aja. Air putih, teh hijau, kopi pahit. Nggak ada masuk kalori di situ. Maka nanti lemaknya di badan dia akan dibongkar oleh tubuh dan muncullah hormon-hormon yang kategori hormon anabolik. Anabolik hormon itu hormon yang membangun, termasuk nanti dia akan memboost up testosteron juga. Jadi laki-laki itu obat kuatnya adalah hidup sehat. Obat kuatnya tanda kutip ya. Kemarin saya ngisi di daerah Penggilingan, itu salah satu panitia itu cerita ke saya, dokter, benar sih kata dokter, dia bilang, kenapa setelah saya kurangi ini, makan ini, saya stop, ternyata Masya Allah tiap hari bergairahnya luar biasa, kata beliau. Tiap hari loh. Sampai katanya isinya kelabakan melayani dia. Ibu-ibu, ya, kalau Anda mau bisa melayani suami dengan baik, salah satu caranya adalah khitan wanita. Itu cara untuk membuat Anda selalu merasa seperti gadis nanti. Khitan wanita itu. Kalau Anda belum menopause bisa. Kalau sudah menopause, nasib. Bahkan saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, subhanallah, ibu ini sudah menopause, tapi dia cerita ke saya kita karena sudah dekat gitu kan. Dia cerita ke saya, kemampuan dia dalam melayani suami masih seperti gadis. Luar biasa kan? Ya nggak kayak orang zaman sekarang, karena kebanyakan tepung, kebanyakan gula, kebanyakan lemak. Yang laki-laki ketika melayani istrinya baru sebentar mulai udah bang gitu, nggak boleh gitu, karena itu bagian dari sedekah ya bapak-bapak ya. Jadi kalau minum zam-zam nanti minta sama Allah, ya Allah jadikan zam-zam yang kuminum ini bisa menguatkan ya diriku untuk melayani istriku lebih baik. Oh gitu, keren doanya. Jangan minum zam-zam tak rezeki, jodoh itu doang, nggak ada perubahan. Ulama-ulama jadul kalau minum zam-zam mereka mintanya apa? Salah satu ulama, saya lupa namanya siapa, dia katakan kalau dia minum zam-zam dia minta sama Allah, semoga dengan zam-zam yang kuminum ini, dia bilang, engkau menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Jauh banget ke depan mintanya. Ya beberapa ulama-ulama itu ketika minum zam-zam mintanya apa? Ya Allah mudahkan hafalan Quranku, jadikan aku ulamanya umat, matikan aku dalam husnul khotimah. Karena zam-zam seperti apa yang kita niatkan. Gitu loh. Apalagi kalau mau detox dengan menggunakan 2 tumbuhan itu, zam-zam sama kurma. Nabi pernah mencontohkan dalam 1 bulan ya, Rasulullah SAW hanya makan kurma sama zam-zam. Ya, makan kurma sama minum zam-zam. Itu detox yang paling baik. Zam-zam secara sifatnya alkali, basa, dan memang gen-gennya kita itu, ikatan gen itu pada alkali semua. Kurma mengandung kalium, mengandung kalsium, mengandung magnesium, dan mineral-mineral basa yang lain. Makanya minum zam-zam sama makan kurma itu bisa bikin bahagia. Kalau nggak ketemu zam-zam sama kurma, mama makanlah buah. Karena buah secara umum bersifat basa.
Kenapa saya ceritanya basah? Kenapa saya cerita alkali? Karena waktu kita masih bayi zaman dulu 0 sampai 6 bulan kita minumnya apa? ASI. ASI itu kalau Bapak Ibu sekalian pernah cek pH-nya, pH ASI itu 8 loh. Sama kayak Zam-Zam. pH ASI itu kalau dicek itu 8,2 kalau saya pernah cek itu. Teman bukan saya. Jadi sama kayak air Zam-Zam. Jadi kalau mau sehat maka ya bukan minum ASI sih. Kalau mau sehat maka minumlah air seperti ASI atau air Zam-Zam. Kalau nggak ketemu ASI atau Zam-Zam, mama akan makanlah buah. Ya. Kurangi makan daging mulai sekarang. Daging boleh kita makan tiap hari. Kalau saya sih tidak menyarankan ya, makan daging ya tiap hari kalau saran saya. Karena dalam daging itu ada namanya nitrosamin. Nitrosamin itu kalau masuk ke tubuh kita dengan pengolahan pencernaan kita itu lama-lama dia akan memicu. Jadi orang yang banyak makan daging ya, terutama daging-daging hewan darat, ya potensi mereka untuk kena kanker lebih besar. Buah-buahan, sayur-sayuran juga mengandung nitrosamin, tapi reaksinya ketika masuk di badan itu beda. Makanya hewan-hewan buas, kalau mereka, yang saya baca dalam sebuah buku, kalau mereka memangsa hewan-hewan herbivora, yang mereka makan pertama kali apa? Bagian perutnya. Dia butuh enzimnya. Bahkan harimau itu setiap tahun, katanya ada ritual, dia makan rumput. Pernah saya dapatkan video itu, jadi harimau itu 1 tahun sekali makan rumput. Gitu. Manusia, ya, jadi kalau mau mengurangi resiko kanker, Anda tidak akan dapatkan antioksidan pada daging, nggak dapat. Saya tidak mengajarkan Anda vegetarian ya, karena Islam tidak vegetarian, karena dia makan daging. Ya, tidak. Saya pun tidak vegetarian, makan daging. Ya. Tapi kalau imbangan antara daging yang mungkin kalau boleh saya kasih komposisi atau perbandingan ya dominans sayur sama buah daripada dagingnya, gitu. Maka nanti apa yang terjadi, tubuhnya akan memperbaiki diri sendiri. Apalagi tambah dengan 4 hal ini. Coba dalam 1 hari 5 lah, bukan 4, 5 hal ini Anda. 5 hal ini Bapak sekalian usahakan ada dalam makanan Anda tiap hari. Yang pertama asam amino. Asam amino itu contohnya apa? Tadi kan madu, kurma, asam amino. Yang kedua apa? Probiotik. Probiotik. Pertama tadi apa? Asam amino. Asam amino dapat dari mana? Nanti tinggal di browsing. Banyak sumber asam amino di sekitar kita. Ada madu, ada kurma, ada air kelapa. Juga asam amino. Ya, seminggu sekali ibu-ibu sekalian coba minum air kelapa. Air kelapanya di blender sama kurma. Termasuk kalau Anda, ibu-ibu nih, kalau Anda, saya nggak tahu, sebaiknya sih saran saya, sebaiknya kurangilah masak yang bersantan yang dipanaskan. Jadi santannya, jadi saya suka kari. Tapi kalau saya bikin kari, sekarang saya requestnya jangan pakai santan. Karena kari itu penuh dengan bumbu. Ya, itu sebabnya kalau Anda perhatikan, yang di tulisan saya terakhir yang tentang testimoni hamil itu, saya tidak ada jualan produk di sana. Yang saya mau angkat itu adalah mari kita kembali ke ciptaannya Allah, itu aja sebenarnya. Yang diminum mereka apa? Detox rahim. Kadang saya juga lupa detox rahim itu apa. Oh, banyak banget postingan. Ada kayu manis, ada apa lagi, ketumbar, macam-macam lah, nanti tinggal dibaca. Rata-rata yang mereka minum sebagian besar mengandung apa? Kunyit. Ya. Jadi rata-rata ketika mereka menyetop makanan-makanan yang nggak sehat, mulai kembali sama Allah dalam bentuk ibadah, tahajud, puasa, bekam, Allah kasih loh dengan mudah. Ada yang 7 tahun, 10, kemarin pernah ketemu 20 tahun coba. Bahkan waktu saya kemarin sempat haji itu, subhanallah, ada seorang yang datang ke saya, coba cerita, itu dokternya bilang, dia nggak bisa hamil, kata dokternya. Dokter di Jordan. Terus qadarullah akhirnya beliau sempat lihat akun saya Instagram gitu kan, mulai dipraktekkan segala macam, akhirnya praktek kayak begitu, akhirnya lupa sama penyakitnya. Orangnya jadi happy kan, bahagia, syukur, kalau mau dikasih kasih aja, akhirnya Allah kasih.
Karena hatinya sudah tenang. Gimana mau dikasih? PCO itu sel ovumnya nggak matang. Mau matang kayak gimana? Atau mau dibuahin kayak mana sama sperma kalau sel ovumnya nggak matang? Kenapa nggak matang? Karena cemas. Karena stres. Wanita-wanita zaman sekarang, anak perempuan zaman, terutama anak-anak perempuan, coba lihat. Sebagian besar kelas 4 SD sekarang sudah mens. Betul? Semua makanan yang tidak sehat, yang mengalami pengolahan berlebihan, yang ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik, pasti akan menyebabkan elektron dalam tubuh kita itu lepas satu. Yang kita kenal dengan radikal bebas. Oke, 5 menit lagi ya. Probiotik. Yang pertama tidak asam amino, yang kedua probiotik. Yang ketiga apa? Prebiotik. Prebiotik itu apa? Kalau probiotik, biotik yang baik, bakteri yang baik. Oke? Contohnya tadi kayak tempe, kimchi, asinan, kan probiotik tuh. Atau miso mungkin kalau orang Korea atau Jepang. Prebiotik contohnya apa ya? Sayuran, buah-buahan. Jadi kalau teman-teman Anda bikin tempe tadi itu, maka coba bikin juga sayur. Supaya bakterinya yang ada pada probiotik tadi bisa tumbuh. Ceritanya begitu. Jadi bakterinya tadi bisa berkembang biak lagi dengan makanan. Makanan dia siapa? Prebiotik. Termasuk madu itu juga prebiotik. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat rempah. Rempah itu contohnya apa? Banyak lah, ibu-ibu udah paham banget lah. Itu rimpang. Kalau rempah itu ya kayak cengkeh, kayu manis, ketumbar, kapulaga, jinten, bunga lawang, itu rempah. Yang negeri ini lupa bahwa kita itu negeri rempah. Yang kita lupa 350 tahun kita dijajah, yang diambil itu. Sehingga zaman sekarang manusia yang hidup di bumi Indonesia ini lupa dengan rempahnya. Yang dimakan hanya sebagian besar rasa, dan rasa. Maka kalau boleh saya minta kepada ibu-ibu, di rumah Anda, tanda kutip ya, haram ada penyedap rasa. Tanda kutip. Rasa itu kita bisa buat bawang merah, bawang putih, kurma, garam, lada hitam, bisa bikin rasa kok. Nggak perlu penyedap rasa. Ya, monosodium glutamat itu nggak perlu. Itu prebiotik ya. Jadi kalau sekarang pola-pola kayak ini sekarang Anda mulai praktekkan, ditambah dengan tadi, terakhir tadi kita bahas, ditambah tadi dengan apa tadi? Dengan polanya, kalau bahasa saya itu aplikasi tanda kutip Islamnya, ya itu dengan apa? Sholat malam, sholat duha, sholat tahajud tadi, atau mungkin puasa, besar kemungkinan kita akan sehat. Besar kemungkinan. Nanti mensnya lama-lama akan diperbaiki. Coba lihat, saya kemarin tuh saya sempat takjub baca komen-komen di akun saya itu. Subhanallah, ada yang cerita kalau menstruasi itu datang kayak orang dia menjerit-jerit saking sakitnya luar biasa. Ternyata ketika tepungnya dikurangi, dia makan kunyit, dia minum serai, dia minum jeruk nipis, selesai. Sesimpel itu coba. Karena nggak mungkin Allah tinggalkan kita ya untuk menyembahnya di muka bumi ini kalau Allah tidak menyiapkan sarana prasarananya gitu loh. Jadi Indonesia ini kalau boleh saya katakan ya kita harus jujur akui kita manusia yang kurang bersyukur dengan rempah dan rimpang yang Allah ciptakan untuk negeri ini. Saya bisa bayangkan kalau seandainya rakyat Indonesia tiap hari makan rempah, tiap hari makan rimpang, nggak banyak makan yang nggak sehatnya, Indonesia harusnya jadi negara yang bebas kanker harusnya. Karena semua jenis rimpang-rimpangan itu anti kanker semua sebagian besar. Apalagi tambah dengan rempah. Kita cerita diabetes, kurang kuat apa kayu manis untuk menurunkan gula darah? Kayu manis itu kuat sekali menurunkan gula. Makanya bagi Anda yang infus water pakai kayu manis, hati-hati. Ada potensi untuk hipoglikemik. Hipoglikemik itu gulanya turun. Kalau hipoglikemik maka keliengan. Buah-buahan, kalau Anda ngimpus buah-buahan, hati-hati karena buah-buahan itu cenderungnya dingin.
Nanti kalau cenderungan dingin, kebanyakan dingin, nggak dapat panasnya, maka tubuh akan dingin, akhirnya apa? Tensinya turun. Tensi turun, keliengan juga. Maka sering saya sampaikan, lebih baik diselang-seling. Rempah, rimpang, sayur, buah, rempah, rimpang, dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Ya. Boleh Anda seduh atau boleh Anda infus kayak begitu. Prebiotik. Jadi tadi apa? Pertama asam amino, yang kedua probiotik, prebiotik, rempah, terakhir rimpang. Rimpang itu apa? Rimpang itu tumbuhan yang batangnya ada di tanah. Itu definisinya lah kurang lebih. Nanti lihat di dalam kurang lebih seingat saya itu. Jadi rempah itu, rimpang itu adalah tumbuhan yang dia punya batang tumbuhnya dalam tanah. Yang ada di atas sampai daunnya kan? Kalau kita lihat kayak kunyit gitu kan? Disitulah sebenarnya, kalau bahasa saya menggunakan pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Indonesia itu kaya dengan itu. Apalagi kalau Anda dapatkan rimpang-rimpang yang tumbuhnya di bawah kaki-kaki gunung aktif. Itu kandungan gizinya itu jauh luar biasa, Bapak sekalian. Ya. Banyak kan, contohnya apa? Ya kunyit, ya jahe, ya lengkuas, ya kencur, ya temulawak, banyak banget. Ya, itulah obatnya kita. Makanya orang tua kita zaman dulu yang minum begituan awet. Anaknya banyak. Gampang melahirkan. Gitu loh. Pagi-pagi mereka makan ubi rebus, singkong. Kayak orang-orang Jawa Barat, orang Bogor ya lah. Ya zaman dulu ya. Jahe, ya, dia minum jahe, wedang, gitu-gitulah yang sederhana gitu loh. Gak banyak minyak, gak banyak lemak, dari minyak-minyakan tadi gak banyak gula. Tehnya tawar, minumannya pagi-pagi, makanan pagi-pagi, makan makanan yang tanpa minyak, rebus-rebusan gitu loh. Terbukti kan? Anaknya banyak. Gampang lahiran. Nggak ada cerita episode menstruasi jerit-jerit karena kesakitan. Mana ada ceritanya ibu kita zaman dulu. Karena makanannya sehat. Jadi makan gitu-gitu terus gitu kan. Jadi nggak ada ceritanya. Ya, nggak ada ceritanya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, kunyit itu aman nggak? Kalau Anda tanya sama saya itu, ya tolong lihat. Dari zaman dulu Indonesia kenal dengan jamu, adakah orang keracunan kunyit? Itu. Terus Anda lihat lagi, banyak nggak zaman sekarang orang keracunan atau alergi antibiotik? Pertanyaannya, yang menciptakan kunyit siapa? Yang menciptakan, yang membuat antibiotik siapa? Manusia. Orang zaman sekarang mempertanyakan ciptaannya Allah. Ini masalah. Tapi dia gak tanya betapa banyak kasus-kasus sekarang. Anda bisa dapatkan datanya kok, autoimun dipicu oleh obat-obatan. Saya bukan anti obat. Pakailah kalau memang mendesak dan perlu. Tapi kalau tidak, kembalilah apa-apa yang Allah ciptakan, gitu loh. Karena kita makhluk ciptaannya Allah. Kita bukan makhluk bikinan pabrik. Kalau Anda lagi batuk pilek, gak perlu dekongestan, gak perlu pseudoephedrine, jahe, kunyit, katakanlah mungkin bunga lawang, itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian manfaatnya. Cengkeh, ya banyak sekali. Bahkan saya pernah bikin lagi flu gitu kan, ambil teh tubruk biasa gitu. Kalau pengen minum teh, masukin kapulaga, masukin bunga lawang, masukin cengkeh, masukin serai, minum, dekongestan juga. Gitu loh. Ribet mungkin bagi sebagian orang, tapi orang kalau sudah merasakan seninya, lebih baik kayak begituan daripada minum pseudoephedrine yang jantungnya berdebar. Kan obat-obatan flu begitu, efek sampingnya. Bahkan barusan saya baca kemarin ada satu rilis penelitian, itu subhanallah ternyata paracetamol yang dimakan oleh ibu-ibu dalam kondisi hamil, terus-menerus banyak makan paracetamol, ternyata itu menjadi salah satu biang pemicunya anak autis. Paracetamol coba. Maka hati-hati dengan obat-obatan, bijak dengan obat-obatan. Kalau nggak perlu, jangan. Silakanlah tanya sama orang-orang farmasi itu. Ya. Saya nanti dibilangnya anti obat, bukan.
Tapi mari kita bijak gitu loh. Kalau nggak penting jangan pakai. Maka mulai sekarang saran saya jangan sering-sering cheating. Supaya badannya lebih cepat menyerap ya produk-produk alami ketika sakit. Jadi lagi batuk pilek, lagi pusing, lagi demam, minum jahe, turun gitu loh. Nggak lama dibandingkan dengan orang yang memang hari-harinya nggak sehat badannya dengan makan-makan yang tidak sehat. Ada satu resep sebenarnya kalau Bapak Ibu mau buat. Saya kemarin sempat mencoba diskusi dengan teman, sepertinya ini akan menjadi salah satu resep ultimate-nya rimpang. Isinya jahe, kunyit. Jadi jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya sepertiga bagian, dikit aja nggak usah banyak-banyak. Serehnya seperempat atau seperlima bagian. Kebayang? Kalau saya mengatakan satu bagian, kalau jahenya 10 gram, maka kunyitnya 5 gram. Itu bahasanya. Jahenya satu bagian, kunyitnya setengah bagian, lengkuasnya sepertiga bagian, serehnya seperempat atau seperlima, dikit aja. Dikasih air panas biasa sampai dia keluar aromanya, nggak perlu mendidih. Lalu disaring, tunggu agak hangat, lalu Anda peras jeruk nipis ke situ. Setelah diperas jeruk nipis itu, Anda blender mereka tadi sama kurma, di blender. Ya. Ini kemarin sempat saya pikir-pikir ini kayak kaya gitu kan, ala-ala saya aja, tanda kutip tuh kayak stem cell gitu loh. Dia bisa memperbaiki sel kita. Ya, karena ada asam aminonya komplit, ada jahenya, ada lengkuasnya, ada serai, ada komplit semua di situ. Bisa dibikin. Kalau Anda mau jual tuh bagus tuh, yang buat jualan. Dikasih kurma ya. Ampasnya buat dibalurin ke badan. Di blender. Ya, jadi dia kayak serbuk gitu, nanti dibalurin yang psoriasis, yang biduran, yang botak, seperti itu. Yang ubanan, seperti itu. Ya. Buat ngalusin kulit, banyak banget rimpang manfaatnya.